Halo teman-teman, kami dari grup kecil 21. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai vaksin. Sebelumnya nih, apa sih yang kalian ketahui mengenai vaksin? Terus, ada berapa banyak sih jenis vaksin yang kalian kenali? Jadi, aku jelasin sedikit dulu ya apa itu vaksin. Vaksin merupakan produk biologis yang dapat meningkatkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Seperti yang kalian ketahui, kalau vaksin itu jenisnya ada banyak banget kan? Misalnya, seperti vaksin hepatitis B, vaksin campak, vaksin DPT, dan masih banyak lagi. Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai vaksin DPT. Hah? Vaksin DPT? Apa sih vaksin DPT itu? Jadi, yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan vaksin DPT? Vaksin DPT merupakan jenis imunisasi yang diberikan kepada anak untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin DPT adalah salah satu vaksinasi yang wajib diberikan untuk balita guna memperkuat imun balita agar terhindar dari penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Kemudian, apa sih nama generik dan nama patennya? Setiap obat pasti akan memiliki nama generik dan nama paten. Begitupun dengan vaksin DPT. Nama generik vaksin DPT adalah difteri, tetanus, pertusis, toksoid. Sementara itu, untuk nama paten atau merek dagang itu bervariasi tergantung daripada produsen dan negara tertentu. Beberapa nama paten dari vaksin DPT yang kami ketahui yaitu yang pertama ada Infanrix. Infanrix adalah merek dagang dari GlaxoSmithKline atau GSK untuk vaksin DPT. Yang kedua ada Tripacel. Tripacel adalah merek dagang dari Sanofi Pasteur untuk vaksin DPT. Dan yang ketiga yaitu Daptacel. Daptacel adalah merek dagang dari Sanofi Pasteur yang juga untuk vaksin DPT. Nah, teman-teman pasti ingin lihat kan gambar dari tiap sediaan bentuk obatnya. Di sini, teman-teman bisa lihat ya, kalau vaksin DPT itu berbentuk cairan dalam kemasan vial. Terus, seperti apa sih golongan dan klasifikasi dari vaksin DPT? Vaksin DPT digolongkan dan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, golongan vaksin DPT adalah golongan vaksin yang dalam program pemerintah melalui puskesmas dan posyandu. Bayi dan anak mendapatkan 3 kali suntikan DPT wajib, yaitu ketika mereka berusia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Serta 2 kali suntikan booster saat mereka berusia 18 hingga 24 bulan. Serta 5 tahun untuk memperkuat kerja vaksin. Oleh karena itu, vaksin DPT termasuk dalam obat keras yang dimana akan berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Kemudian, klasifikasi vaksinasi DPT yang diberikan untuk memberikan kekebalan simultan terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B. Penyakit difteri adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Maka dari itu, vaksin ini termasuk dalam klasifikasi obat yang bekerja pada sistem imun. Lalu, apa ya indikasi dan kontraindikasi dari vaksin DPT? Pada pemberian vaksin DPT, pasti ada indikasi serta kontraindikasi dalam pemberiannya. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu kontraindikasi. Yang pertama, memiliki riwayat anafilaktik shock atau ensefalopati, seperti koma atau kejang yang lama selama 7 hari pada imunisasi sebelumnya. Yang kedua, memiliki riwayat alergi anafilaktik shock terhadap komponen vaksin. Yang ketiga, sakit parah dan menderita kejang demam kompleks. Keempat, anak batuk yang diduga menderita batuk rejan pada tahap awal atau pada penyakit gangguan kekebalan atau defisiensi imun. Serta yang kelima, kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. Untuk indikasinya seperti apa sih? Indikasi vaksin DPT yaitu yang pertama, suhu mencapai kurang dari 40,5 derajat Celcius pada imunisasi sebelumnya. Yang kedua, sakit batuk, pilek, dan diare ringan. Ketiga, memiliki riwayat keluarga dengan kejang atau SIDS. Dan yang keempat, yaitu sedang menjalani terapi antimikroba. Selanjutnya, apakah penggunaan vaksin DPT akan mengakibatkan efek samping? Ya, tentunya ada.
Efek yang ditimbulkan setelah menerima vaksin DPT dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu efek samping ringan dan efek samping berat, yang meliputi untuk efek samping ringan, reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan, disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Ada juga efek samping yang memberikan reaksi berat seperti demam tinggi, iritabilitas, dan menangis dengan nada tinggi yang dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian vaksin DPT. Teman-teman pasti penasaran kan, seperti apa ya reaksi antara tubuh dengan vaksin DPT? Atau kita akan membahasnya di dalam farmakodinamik dan farmakokinetik dari vaksin DPT. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari farmakodinamik vaksin DPT. Vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus adalah vaksin kombinasi yang mengandung komponen yang dirancang untuk melindungi terhadap 3 penyakit sekaligus. Berikut adalah gambaran tentang farmakodinamik vaksin DPT. Pertama yaitu difteri. Vaksin DPT mengandung toksoid difteri, yaitu bentuk yang diinaktivasi dari racun yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Setelah vaksin diberikan, sistem kekebalan tubuh merespons dengan memproduksi antibodi yang dapat melindungi terhadap racun difteri. Yang kedua, pertusis atau batu kerjan. Komponen pertusis dalam vaksin DPT adalah antigen Bordetella pertussis. Bakteri ini adalah bakteri yang menyebabkan batu kerjan. Vaksin menggunakan antigen yang diinaktivasi atau dikurangi efeknya untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap bakteri tersebut. Yang ketiga yaitu tetanus. Vaksin DPT juga mengandung toksoid tetanus yang dihasilkan dari racun Clostridium tetani yang diinaktivasi. Toksoid ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang melindungi terhadap racun tetanus. Vaksin DPT biasanya diberikan dalam beberapa dosis pada masa kanak-kanak untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit-penyakit tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada farmakokinetik vaksin DPT. Vaksin DPT atau yang sekali lagi difteri, pertusis, dan tetanus adalah vaksin yang diberikan melalui suntikan intramuskular. Farmakokinetik vaksin mengacu pada proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi vaksin di dalam tubuh. Namun, karena vaksin DPT terdiri dari komponen yang tidak berada dalam bentuk aktif infeksius, farmakokinetik tradisional seperti yang berlaku untuk obat-obatan tidak terlalu relevan dalam konteks vaksin. Sebagai gantinya, vaksin DPT bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan respons imun terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Setelah vaksin diberikan, antigen dalam vaksin memicu respons imun, termasuk produksi antibodi dan aktivasi sel kekebalan. Penting untuk dicatat bahwa informasi farmakokinetik yang spesifik untuk vaksin DPT mungkin tidak seumum informasi farmakokinetik untuk obat-obatan konvensional. Vaksin adalah produk biologis yang kompleks dan farmakokinetiknya lebih terkait dengan interaksi dengan sistem kekebalan tubuh daripada proses metabolik dan eliminasi klasik. Dalam pemberian vaksin DPT, berapa ya dosis pemberiannya? Dan seperti apa ya cara pemberiannya? Satu dosis pemberian vaksin DPT pada anak adalah 0,5 ml. Vaksin DPT ini harus disuntikan secara intramuskular pada anterolateral atas. Suntikan vaksin diberikan dengan posisi jarum suntik 90 derajat terhadap permukaan kulit. Poin selanjutnya yaitu nursing consideration, atau yang perlu menjadi pertimbangan perawat dalam memberikan vaksin DPT. Wah, penting sekali nih untuk diketahui oleh kita sebagai calon perawat. Yang pertama, riwayat alergi yang pasien miliki. Vaksin DPT ini tidak boleh diberikan kepada pasien jika pasien alergi terhadap kandungan dalam vaksin ini. Yang kedua, jika pasien sedang atau pernah mengalami koma, penyakit saraf, kejang, sindrom Guillain-Barré, gangguan pembekuan darah, atau sistem imun lemah. Karena jika dalam waktu 7 hari setelah mendapatkan suntikan imunisasi, pasien dapat mengalami reaksi alergi berat yang dapat mengancam nyawanya. Yang ketiga yaitu jika pasien sedang mengalami demam atau penyakit infeksi lain. Pemberian vaksin ini dapat ditunda hingga kondisinya membaik.
Selanjutnya, jika pasien sedang mengalami demam tinggi, tepatnya demam di atas 40 derajat Celcius. Lalu, penting juga untuk melihat usia pasien dalam pemberian vaksinasi. Vaksin DPT primer akan diberikan pada anak-anak, booster akan dilakukan pada saat usia anak 10 hingga 18 tahun. Kemudian, jika pasien menggunakan obat lain termasuk suplemen atau produk herbal, dan yang terakhir jika terjadi reaksi alergi setelah menggunakan vaksin DPT. Wah, udah banyak ya yang kita bahas sebelumnya, tapi nggak kalah penting nih, pengetahuan mengenai indeks keamanan kehamilan. Pada indeks keamanan kehamilan, vaksin DPT ini masuk ke dalam kategori A, yang dimana vaksin DPT ini dapat diberikan pada usia kehamilan kapan saja. Tetapi, biasanya usia kehamilan yang optimal untuk mendapatkan vaksin DPT adalah pada trimester ketiga dan kecil kemungkinan bahwa vaksin ini membahayakan janin. Dikarenakan vaksin merupakan rekomendasi yang diberikan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Oke, kita lanjut kepada yang disebut dengan special precaution. Pada penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, imunisasi aktif mulai diberikan pada umur 2 hingga 3 bulan dan terbagi dalam 3 jenis imunisasi dasar. Dilakukan dengan mencampur vaksin HOTIPA dan vaksin DPT dalam satu semprit. Imunisasi pertama dilakukan secara berturut-turut sebulan sekali dan imunisasi ulangan dalam satu semprit terhadap 3 vaksin sekaligus. Disuntik intramuskulus pada otot lengan atas atau pada otot paha luar, berganti-ganti untuk beberapa suntikan berlainan. Yang pertama yaitu imunisasi dasar yang dimulai pada umur 2 hingga 3 bulan. A. 0,5 cc vaksin DPT dicampur dengan 2 cc vaksin HOTIPA, kemudian setelah 1 bulan berikutnya. Yang B. 0,5 cc vaksin DPT dicampur dengan 0,3 cc vaksin HOTIPA, kemudian setelah 1 bulan. Dan yang C. 1,0 cc vaksin DPT dicampur dengan 0,5 vaksin HOTIPA. Kemudian yang kedua yaitu imunisasi ulangan. Yang A, 1 tahun setelah penyuntikan ketiga dari imunisasi dasar, yaitu 1,0 cc vaksin HOTIPA. Dan yang kedua, atau yang B, kemudian tiap 2 hingga 3 tahun, 1,0 cc vaksin DPT, tiap tahun 0,5 cc vaksin HOTIPA. Kemudian kita masuk kepada imunisasi yang bila ada wabah berjangkit atau bila kontak dengan penyakit, atau bila mendapat luka yang mungkin mengakibatkan tetanus. Yang A untuk difteri yaitu 1,0 cc toksoid, yang B untuk tetanus 1,0 cc toksoid tetanus, dan yang C untuk pertusis yaitu 1,0 cc toksoid pertusis. Reaksi penyuntikan vaksin umumnya sekedar pembengkakan merah pada tempat suntikan dan demam. Untuk ini dapat diberikan suntikan tersebut. Sekian penjelasan kami dari grup kecil 21 mengenai vaksin DPT. Dan ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dan bisa teman-teman baca sebagai tambahan pengetahuan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.